Bawaslu Kota Pariaman gelar simulasi pemungutan suara pemilu 2019. Simulasi diikuti petugas Bawaslu tingkat 4 kecamatan di salah satu hotel di Kota Bukit Tinggi. Simulasi pemilu merupakan gambaran nyata aktivitas pemungutan dan perhitungan di TPS. Simulasi bertujuan untuk membekali Panwascam yang akan melakukan BIMTEK pengawasan di TPS kepada pengawas TPS dan saksi dari peserta pemilu. Rizwan, Ketua Bawaslu Kota Pariaman menyebutkan simulasi Panwas memastikan pencatatan hasil perhitungan suara pada formulir C1 Plano dilakukan dengan baik. Penulisan data pada formulir tersebut bakal menjadi acuan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dari hasil pengawasan kita, ada para pemilih yang sudah pindah memilih, padahal dia sudah terdaftar dalam DPT asalnya. Dia pindah memilih dan sudah memiliki KTP elektronik, dengan harapan di tempat dia pindah itu, dia juga dapat hak suaranya ke-5-nya. Kalau kasusnya seperti itu, dia akan tercatat sebagai daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan. Artinya, kalau dia sudah pindah memilih dengan dapil yang berbeda, ada surat suara yang hilang. Namun, potensi ini kita melihat bisa jadi disalahgunakan oleh masyarakat pemilih, baik karena unsur sengaja maupun tidak sengaja. Karena DPK itu yang dimaknanya adalah KTP elektronik, di mana beliau berdomisili dan dia bisa menggunakan hak suara ke-5-nya. Tapi kalau beliau sudah terdaftar dalam DPT sebelumnya, walaupun dia sudah pindah memilih ke tempat lain dengan dapil yang berbeda dan memiliki KTP elektronik, maka beliau tidak bisa dikategorikan daftar pemilih khusus lagi DPK, karena beliau sudah ada terdaftar dalam DPT asalnya. Kalau memang beliau ingin memberikan hak suaranya di mana beliau pindah sekarang ini, beliau harus mengajukan surat pindah memilih dulu. Itu mengeluarkan KPU nanti akan mengeluarkan A5 dengan konsekuensi seperti itu tadi. Kalau sudah berbeda dapil, ada surat suara yang hilang. Untuk mempersiapkan jajarannya dalam memastikan bahwasanya pemilu 2019 ini berlangsung sesuai dengan azas pemilu kita, Luper dan Jurdil. Salah satunya adalah karena Bawaslu juga memiliki di jajaran tingkat terendahnya pengawas TPS yang menjadi ujung tombak pengawasan kita nanti di saat pemungutan dan penghitungan suara. Tentu kita harus mempersiapkan tentang peningkatan kapasitas pemahaman pengawas TPS itu di saat melakukan tugasnya nanti di hari pemungutan suara. Dari Bukit Tinggi, Tim Liputan Minangkabau TV melaporkan.